Sistem operasi itu paling tidak disusun oleh beberapa komponen ini. Ada 3 komponen utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan video kali ini saya akan share tentang sistem operasi komputer. Di video saya sebelumnya pada channel ini sudah dibahas tentang sistem komputer, tentang komponen-komponen penyusun sistem komputer itu apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem operasi komputer. Jadi pada dasarnya bahwa setiap mesin yang kita gunakan atau setiap mesin yang ada itu sebenarnya memiliki sistem operasi ya, untuk digunakan mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Jadi banyak sekali alat-alat yang biasa kita pakai sehari-hari menggunakan sistem operasi sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Tentu saja sistem operasi pada setiap mesin itu berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Nah, sistem operasi di sini bisa kita artikan sebagai penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Tetapi dengan perkembangan ilmu teknologi, pada saat ini sudah terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, pengertian sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Jadi sistem operasi juga sebagai media interaksi antara manusia dengan mesin yang tersusun dari metode kerja, dan komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin tersebut. Nah, ini adalah lapisan sistem komputer dan level pemakai. Pada gambar ini, sistem operasi itu bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dengan perangkat keras komputer. Level dari pengguna setiap lapisan itu berbeda-beda. Di sini kalau kita lihat ada berbagai level, yaitu pemakai, pemogram, dan pendesain sistem operasi. Nah, end usernya di sini, pemakai itu hanya bisa mengoperasikan program aplikasi tanpa bersinggungan langsung ke perangkat keras. Sedangkan sistem operasi di sini adalah tugas dari pemogram untuk membuat program-program aplikasi. Kemudian untuk pendesain sistem operasi sendiri ini mengakses atau memikirkan langsung terhadap perangkat keras komputer yang bersinggungan dengan sistem operasi nantinya. Ini adalah level-level pemakai serta kaitannya dengan program aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras komputer. Nah, tujuan dari sistem operasi ini adalah untuk mengontrol program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Tentu saja dengan tujuan dasarnya yang pertama adalah efisiensi, di mana sistem operasi nanti memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang berikutnya adalah kemudahan. Tentu saja sistem operasi membuat komputer ini lebih mudah dipakai atau lebih mudah dipahami instruksi-instruksinya atau bahasa-bahasa mesinnya oleh manusia. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kemampuan berevolusi. Nah, kemampuan berevolusi ini harus bahwa sistem operasi itu harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan-layanan yang telah ada. Ini adalah penjabaran dari 3 tujuan di atas. Ada 2 tujuan penting di sini, yaitu pengelola sumber daya komputer, yang kedua adalah penyedia layanan. Untuk pengelola sumber daya komputer ini nanti ada 2, yaitu pengelola resource fisiknya atau input-output. Yang di sini seperti contohnya misalkan perangkat induk atau yang dikenal dengan motherboard yang merupakan tempat semua komponen komputer saling berinteraksi. Kemudian ada perangkat masukan, keyboard, mouse, mikrofon dan sebagainya. Ada perangkat pointing, ada perangkat penyimpanan sekunder seperti floppy disk, hard disk atau flash disk, DVD dan lain-lain.
kemudian ada perangkat output seperti monitor, seperti printer dan lain-lain, kemudian perangkat-perangkat komunikasi, perangkat-perangkat memori, perangkat grafik, digitizer, scanner dan sebagainya itu merupakan tujuan sistem operasi dalam rangka pengelolaan sumber daya fisik. Yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya komputer berdasarkan daya abstrak. Nah, berdasarkan sumber daya abstrak ini ada dua hal di situ yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah data, di mana data-data semapur atau pengendali sinkronisasi proses-proses, berkas atau file untuk menyimpan data atau program dan sebagainya. Sedangkan program di sini adalah merupakan kumpulan dari instruksi yang dapat dijalankan dan menghasilkan keluaran berupa data atau instruksi berikutnya. Nah, program memiliki tujuan untuk mencapai komputasi-komputasi tertentu. Nah, sedangkan yang tujuan berikutnya adalah penyedia layanan. Untuk penyedia layanan di sini ada beberapa penyedia layanan, yaitu seperti layanan pembuatan program, kemudian seperti eksekusi program, seperti akses perangkat input-output, kontrol akses berkas, pengasihan sistem, deteksi error dan respon, dan accounting. Nah, tentu saja hal-hal ini ya tidak bisa kita kerjakan tanpa adanya sistem operasi. Itu adalah salah satu tujuan dari adanya sistem operasi. Berikutnya adalah jenis-jenis dari sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem operasi yang bermunculan sampai dengan saat ini. Paling tidak ada 4 kita definisikan. Yang pertama adalah single user, single tasking, di mana ini adalah satu user dengan satu pekerjaan. Nah, ini kita ketahui komputer-komputer pada zaman dahulu menggunakan single user, single tasking. Contohnya di sini adalah disk operating system atau DOS, di mana satu user itu bisa menjalankan hanya satu perintah saja. Kalau di Windows sekarang mungkin kita lebih mengenalnya dengan Command Prompt ya, atau CMD. Itu adalah salah satu komputer sistem operasi zaman dahulu yang sifatnya single user dan single tasking. Yang kedua adalah multi user dan single tasking. Jadi di sini satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi saja di satu waktu. Contohnya di sini adalah Novell NetWare yang menyalakan sistem operasi network berbasis DR-DOS. Itu adalah multi user single tasking. Yang berikutnya adalah single user multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya di sini adalah yang sering kita pakai Windows, macOS, BOS, JDS, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah multi-user dan multitasking. Jadi satu komputer bisa dipakai bersamaan atau multi-user oleh banyak user yang dapat juga menjalankan banyak program dalam satu waktu bersamaan. Contohnya di sini adalah Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan lain-lain sebagainya, atau lebih dikenal dengan sistem operasi jaringan. Ini adalah berdasarkan jumlah penggunanya. Jadi sistem operasi berdasarkan jumlah penggunanya. Yang berikutnya sistem operasi berdasarkan hardware komputernya. Kalau berdasarkan hardware komputernya, sistem operasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah personal komputer atau komputer yang ditanamkan atau sistem operasi yang ditanamkan pada desktop atau laptop. Yang berikutnya adalah komputer server. Jadi komputer server ini adalah komputer yang melayani dari klien. Klien itu sangat tergantung pada komputer server. Nah, biasanya komputer server ini bisa juga menggunakan Windows Server atau juga bisa menggunakan open source seperti Linux dan turunannya atau FreeBSD maupun OpenBSD. Itu adalah jenis sistem operasi berdasarkan hardware komputer. Yang berikutnya adalah jenis sistem operasi berdasarkan jenis dari softwarenya. Nah, berdasarkan dari jenis softwarenya, sistem operasi itu macam-macam, banyak sekali karena dikembangkannya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Paling tidak di sini ada 12, yaitu perangkat lunak bebas atau free software, perangkat lunak open source di mana ininya dibuka untuk kode source-nya sehingga kita bisa
menggunakan atau kita bisa untuk menyusun kembali atau memprogram kembali sistem operasi tersebut. Ada perangkat lunak public domain, ada copylefted, ada bebas non copyleft, ada GPL covered, kemudian ada JNU, kemudian ada semi bebas, berpolitik, komersil, freeware, dan shareware. Ini adalah jenis-jenis software. Ini ada jenis sistem operasi berdasarkan jenis softwarenya. Nah, kita lihat ini adalah komponen utama dari sistem operasi. Sistem operasi itu paling tidak disusun oleh beberapa komponen ini. Ada 3 komponen utama, yaitu komponen satu file, yaitu yang berisi file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File di sini juga berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Ini adalah file. Yang kedua adalah user interface. Jadi user interface di sini adalah sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik bentuk interface atau tampilan yang menjadi interaksi antara user atau manusia dengan komputer. Nah, secara umum untuk user interface ini sampai dengan sekarang ada 2 hal ini. Ada CLI atau Command Line Interface di mana perintah-perintahnya berupa baris-baris teks saja. Kemudian ada GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface ini memberikan tampilan yang lebih interaktif dan nyaman digunakan oleh user. Resolusi gambar dan jumlah warna yang dihasilkan juga lebih banyak, tergantung dari kemampuan VGA atau video adapter yang dimiliki oleh komputer. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan oleh orang, sedangkan yang CLI ini digunakan oleh orang-orang tertentu saja yang memahami tentang sistem operasi jaringan. Yang berikutnya untuk komponen sistem operasi yang kuning ini adalah kernel. Nah, kernel ini sangat penting ya. Jadi kernel itu adalah merupakan software atau kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani semacam atau berbagai program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Karena kita tahu bahwa program-program komputer itu yang multitasking itu mengandung beberapa program atau perintah yang banyak sekali ya. Sedangkan resource-nya itu terbatas, oleh karena itu ada yang namanya sistem kernel yang digunakan atau yang menghubungkan antara sistem operasi dengan hardware, sehingga nanti sistem kerjanya itu akan tersusun dan tertata sesuai dengan urutannya. Nah, untuk kernel di sini ada 4 kernel di sini, ada monolithic kernel, ada micro kernel, ada hybrid kernel, ada exo kernel. Nah, kalau kita lihat di sini gambarannya ada monolithic kernel, di mana gambar yang paling kiri ini kernel yang menyediakan abstraksi hardware yang kaya dan powerful. Jadi kernel langsung berurusan dengan aplikasi. Kalau mikrokernel itu adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi hardware sederhana ya, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Jadi tidak langsung ke aplikasi, tetapi ada server kecil di sini untuk menyediakan fungsi-fungsi yang lainnya. Sedangkan hybrid di sini itu adalah modifikasi dari mikrokernel ya. Sebenarnya mikrokernel di sini dimodifikasi, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia lebih cepat untuk sistem kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah exokernel. Jadi exokernel ini tidak menyediakan sama sekali abstraksi, ya, tidak sama sekali menyediakan abstraksi atau sistem pengenalan hardware, tetapi dia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir langsung, sehingga exokernel ini sistem kerjanya itu lebih cepat digunakan oleh program-program aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya atau hardware. Ini adalah macam-macam sistem operasi, paling tidak kita kelompokkan menjadi 3 sistem operasi utama atau dasar ya. Yang pertama adalah sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone ini merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, notebook, atau perangkat komputer bergerak. Beberapa sistem operasi standalone ini dikenal sebagai sistem operasi klien karena sistem operasi ini bekerja bersama dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi klien dapat beroperasi dengan jaringan ataupun tanpa jaringan.
Contohnya misalkan di sini ada DOS, ada Windows, ada Linux, ada Mac yang tertanam pada komputer. Kemudian yang berikutnya adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mendukung jaringan pada umumnya. Sistem operasi jaringan ini terdapat pada sebuah server jaringan komputer. Nah, contohnya misalkan di sini ada NetWare, ada Unix, ada Linux, ada FreeBSD, ada Solaris dan lain-lain serta turunannya. Nah, yang terakhir ini adalah sistem operasi yang embed. Sistem operasi yang embed ini adalah sistem operasi berbeda ya dengan sistem operasi yang lainnya. Biasanya sistem operasi ini berada pada komputer-komputer mini yang memang didesain untuk operasi-operasi tertentu. Contohnya misalkan di sini adalah Symbian, sistem operasi yang pada HP, kemudian ada sistem operasi Android yang memang tertanam atau tertancap pada komputer-komputer itu, pada komputer-komputer mini. Nah, itu adalah beberapa macam sistem operasi. Mungkin ini saja untuk pengenalan sistem operasi komputer. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang cara kerja sistem operasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.